Menyembah di sini.
Kami mengaminkan Tuhan. Bahwa Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang perkasa, Allah yang kasihnya tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan saya yakin sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan untuk memelihara Tuhan dalam hidup kami, hingga kami boleh kembali hadir di tempat ini, di rumah-Mu yang kudus Tuhan, untuk memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu sebagai Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan atas kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih atas makan, pakai, tempat tinggal, penyertaan, pemeliharaan Tuhan yang begitu nyata. Firman-Mu ya benar dan pasti Tuhan, bahwa Engkau adalah gembala yang baik. Kami ini lemah Tuhan, tapi kami bersama Engkau menjadi kuat Tuhan. Kami boleh mendapati permasalahan-permasalahan dalam hidup kami Tuhan, tapi kami yakin Tuhan, permasalahan hidup kami menjadi satu kekuatan karena Engkau Tuhan. Kami tahu Tuhan, saat ini kami sedang dimurnikan oleh Engkau, dan kami siap bersama Engkau dimurnikan Tuhan. Pada saat ini layakkan kami, ampuni akan kesalahan dosa kami, biar kami pada saat ini Tuhan boleh berlayak di hadapan Engkau, karena Engkau kudus. Biarlah kami boleh kudus Tuhan di hadapan Engkau. Sebentar Bapa, kami akan mendengar firman Bapa. Biarlah jadi kehendak Bapa dalam hidup kami, karena kami tahu Tuhan, kehendak Tuhan yang Tuhan jadikan dalam hidup kami adalah indah pada saat waktunya. Saat ini kami siap menerima firman-Mu Tuhan. Berkati hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan di mana hamba Tuhan berada. Hanya di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat pagi menjelang siang, saudara-saudara, Bapak Ibu, Jemaat GPD Ephatha Family Ministry yang saya kasih. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Ya, kali yang keberapa ini, kedua kita ada di kebaktian di gereja. Berapa banyak yang ada dengan tentu dengan protokol kesehatan yang pemerintah sampaikan supaya kita lakukan dengan baik. Oke. Nah, saudara, baiklah, kita akan siap untuk dengar firman Tuhan. Nah, firman Tuhan pada pagi hari judulnya doa dengan penuh kepercayaan. Ya, sekali lagi, doa dengan penuh kepercayaan. Sebab ada doa yang minta Tuhan dengar. Itu firman. Tuhan tidak pernah abaikan firman Tuhan itu. Tuhan tidak pernah cabut. Banyak orang jadi, nah kita nanti akan ikut saja sebentar. Mari kita akan buka ayat ini. Ada berapa yang saya tunjuk, tapi nanti tunggu dari mimbar saya tunjuk, baru saudara baca ya. Mari kita baca dalam Injil Matius 21, ayat 21, 22. Tapi saudara jangan baca yang 21 dulu, 22 dulu, nanti sebentar baru 21. Ayat yang fokusnya ada ayat 22. Tetapi ayat 21, 22 ini akan dibaca, akan disampaikan. Saya tidak pernah pakai dibahas atau tidak. Akan disampaikan apa maksud Tuhan dalam firman Tuhan yang bertema doa dengan penuh kepercayaan.
Itu yang kayak berapa waktu lalu saya kasih tema The Power of Prayer, ini dah kuncinya. Ya, yang saya kasih subtemanya yaitu The Master Key of Prayer. Ini nih ayatnya. Dan ini yang saya selalu lakukan. Ya, tiap hari ini saya lakukan. Ya, karena doa ada macam-macam. Dalam Alkitab banyak versi. Nanti saudara akan lihat bagaimana Tuhan kehendaki. Oke, kita masuk aja pada temanya. Matius 21 ayat 21 dan 22. Kita baca ayat 22. Mari jemaat bangkit berdiri supaya kita mulai disiplinkan diri kita ya, supaya kita di hadapan Tuhan berkenan jadi orang-orang benar. Supaya kalau kita berdoa pasti Tuhan jawab. Itu. Oke. Mari kita akan baca. Saya akan baca di Alkitab. Saudara baca yang ada di sini ini. Hitungan yang ketiga kita baca sama-sama ya, serentak. Tunggu aba-aba dari mimbar. Sekali lagi Matius 21 ayat 21 22, baca ayat 22 dulu. 1 2 3. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerima. Ya. Coba mundur nanti sebentar baru ayat 21. Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak membunuh, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang berbuat dengan pohon ara itu. Tetapi jika kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah dalam laut, hal itu akan terjadi. Ya, hal itu akan terjadi. Tuhan berkati. Silakan dulu. Doa dengan penuh kepercayaan. Sudah teruskan ayatnya. Sekali lagi, doa dengan penuh kepercayaan. Ya, kamu akan menerima. Karena doa itu ada orang yang berdoa, dia diterima, didengar. Betul, tidak salah. Firman itu ya itu berkuasa. Mari, siapa yang saya tunjukkan di Sinta? Satu contoh aja. Siapapun dia. Jadi firman Allah itu tetap ya dan amin. Mari, Ibu Sinta tolong bacakan. Matius 7 ayat 7 sampai 11 demikian firman Tuhan. Hal pengabulan doa. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Terus loncat aja bisa ayat 11. Ayat 11. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu. Jadi sekalipun kita yang jahat sebagai orang tua tentunya, sebagai manusia, tolong. Dari ayat pertama 11 saja, tolong ayat 11. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ya, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepada mereka yang meminta. Ini jadi orang tua. Sekalipun jahat dia, misalkan apapun kejahatannya, saya tidak bisa sebut di mimbar ini. Tidak etis. Tapi kalau anak yang minta, pasti diberi. Nah mungkin kalau dia minta roti dikasih, diminta ikan kasih. Nah ini yang sebut tidak ada doa di situ, hanya minta. Beda dengan ayat lain Yakobus 5. Ya, disuruh minta. Saya kasih contoh yang relevan. Sebelum kita akan meneruskan firman Tuhan ini, saya kasih contoh beberapa minggu lalu, mungkin sudah 1 bulan lebih yang lalu, saya bilang, waktu saya di Amerika dengan Pastor Albert,
naik kendaraan di pinggir jalan, pakai dasi, ada yang pakai dasi tanpa put dasi. Saya tanya Pak Lamet, itu orang kok resik? Kalau orang sini bilang resik, penampilannya bagus kok. Si Albert ketawa, dia nggak mau jelaskan terus. Kemudian satu saat dia belum jawab. Satu saat di subway, kereta bawah tanah. Kalau kereta bawah tanah loh, stasiun, ada lagi. Ini pakai coat, jas, pakai dasi lagi. Kalau di sini bilang tuna bis. Ya, ini saya kasih jelas supaya saudara akan di mana tujuan ayat ini sudah bisa ngerti dan lakukanlah. Supaya doa dengan penuh kepercayaan, itu tadi ayatnya. Kemudian baru situ saya tanya Albert, karena ada satu hamba Tuhan di tinju, tapi orangnya besar, orang hitam, ya gini. Lalu dia bilang, ya panggil sana, udah ini tahu itu siapa? Homeless. Kalau di sini bilang pengemis. Saya bilang kerjanya begitu, enggak. Pemerintah membantu, kasih. Tapi banyak orang percaya tukang minta. Bukan minta secara begini. Dalam doa hanya minta saja sama Tuhan. Tuhan masih kasih. Tapi kalau sudah mau lihat mujizat Tuhan, ini doa. The power of prayer. The master key of prayer. Itu yang saudara minta. Pasti saudara akan lihat mujizat Tuhan. Sebab itu saudara, kita akan lihat di sini ada beberapa ayat bahwa doa dengan penuh kepercayaan. Terus tadi, mari, kamu akan ada haleluya. Jadi saudara, kalau sudah minta sama Tuhan kecewa, ya kita mesti koreksi, kembali ke Alkitab. Ya, saya ingin supaya saudara akan alami mujizat itu. Saudara, saya ada beberapa waktu lalu tiap pagi kirim ayat. Ada ayat melalui firman Tuhan, ada Tuhan kasih saya hikmat. Permulaan saya hikmat adalah takut akan Tuhan, sumber kehidupan. Sehingga kita terhindar dari jerat maut. Kita harus jadi orang supaya kita dengar doanya. Roma 5 dan 89, orang benar dibenarkan oleh darah domba Allah. Roma 5 ayat 89. Ini ayat-ayat yang sangat relevan, saudara, di hari-hari ini. Dan saya dapat ini, saudara. Tuhan kasih saya, karena saya suka ingin berdoa, ya. Karena kurang lebih hampir 2 tahun sebelum ini, saya suka doa, saudara. Karena ada ayat yang saya nggak usah baca, sudah nggak usah baca. Di sana katakan berkat Tuhan, karena kita kan kalau doa minta berkat, tidak mungkin minta celaka, tidak mungkin minta rugi. Tidak mungkin gagal usaha kita. Tidak mungkin kita minta kecewa dalam hidup, tadi itu nyanyian. Jangan khawatir, jangan takut, dan sebagainya. Tidak mungkin. Kita ingin berkat. Sebab itu beberapa waktu lalu saya kirim pagi hari, saya katakan berkat Tuhan. Siapa bisa lanjutkan itu? Berarti saudara tidak taruh di hati.
Ada yang tahu karena saya kirim semua. Ini bicara berkat loh. Ada yang tahu? Dengar, saya masih ulangi. Berkat Tuhan, pangkal, terusin. Keserah, bisa terus? Tuh, makanya bagaimana saudara? Firman aja tidak ada sama saudara. Bagaimana kalau saudara mau alami mujizat kuasa Tuhan? Ya, Yohanes 15 ayat 7. Coba tolong baca, saya tugaskan siapa tadi. Mari kalau Nasarat, Ibu Namia. Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku Nah. dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ya, amin. Saya baru 2 minggu lalu saya kasih ayat itu, saudara. Nggak usah letak di hati dulu. Tuhan kan lihat hati, itu ada ayatnya. Kalau saya sampaikan firman bukan akal-akalan, bukan argumen manusia. Firman. Tuhan lihat hati. Taruhlah firman yang saya sampaikan Tuhan taruh di kepala. Tapi katakan mesti cerdas dong. Simpan itu. Anak saya, cucu saya aja saya tiap pagi itu atau tiap ini saya katakan kalau dia waktu masih doa sama saya pagi di sini. Bang, Ani, segala apa di pelajaranmu berdoa taruh simpan dari hati. Ya, jangan lupa. Bagaimana kita mesti jawab doa kita? Tadi baru Maria bilang, sampaikan ayat Matius 7 ayat 7. Ulangilah, Pak Ibu Maria. Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam di dalam aku, kata Yesus, bukan murid, bukan rasul. Terus. dan firman-Ku tinggal dalam kamu. Firman loh. Minta apa saja. Kehendaki. Dan kamu akan menerimanya. Ya. Ini Tuhan punya statement loh. Bukan dari murid, bukan dari rasul, bukan dari siapapun. Sebab itu banyak kita kecewa. Banyak kita gagal. Banyak kita susah. Jalan buntu kita hadapi. Jangan ke saudara hamba Tuhan aja. Saya pernah tanya sama hamba Tuhan, aduh om, lupa om. Kalau uang tidak lupa. Kalau firman, never mind. Tidak pernah masuk. Jemaat, ini ayat-ayat sangat relevan saya bilang supaya saudara akan alami. Saya tetap doa saudara loh. Tapi kalau suatu saat saudara kemanapun saya tidak lupa doa, jangan selalu harapan. Kamu harus berdoa juga. Tapi mesti firman ada. Minimal kalau sudah berdoa mesti sebut sama Tuhan ini. Tuhan, firman. Jangan kayak tadi. Matius 7 ayat 7 sampai 11. Jadi peminta, homeless. Kasih dong saya. Pengemis kalau dia minta jalan apa dia bersyukur kalau dia masih bilang terima kasih Pak. Terima kasih Bu. Palingnya sudah dapat lagi. Itu homeless. Mulai hari ini robalah. Ya. Sekali lagi saya bilang 2 tahun lalu. Dan memang tiap bukan ini sudah berpuluh-puluh tahun. Bukan baru 1, 2, 3, 5, 6, 10 tahun. Saya suka dibangunkan tengah malam. Ada bilang jam 11, jam 12, jam 12 paling lambat jam 7, jam 1. Saya mesti bangun. Tidak bisa tidur lagi. Ini pengalaman ini realita, bukan omong kosong.
Suatu saat Tuhan kasih saya waktu bangun, saya buka Alkitab. Tuhan kasih yang pernah saya khotbah di sini berapa minggu lalu lah. Dalam kitab Kejadian pasal 5, nggak usah dibaca. Henok bergaul dengan Tuhan. Ibrani 11 ayat 7. Coba, saya minta tolong Pak, apa nama saya lupa. Kalau orang saya suka lupa, jangan saudara, pendeta aja saya suka lupa, tapi kalau firman nggak ada satu firman yang saya lupa. Coba Pak Sugi, maksudnya baca Pak. Ibrani 11 ayat 7. Beginilah firman Tuhan di Ibrani 11 ayat 7. Ya. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, Sesuatu yang belum kelihatan. Terus. dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Ya. Dan karena iman itu, ia menghukum dunia dan ia menentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Wah, luar biasa kan, Om? Luar biasa kan, Om? Amin. Mau jadi Noh? Ya, mau saudara? Wah, Noh. Ibu Maria aja yang ngomong, yang jawab, betul Bu. Waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, dengan angin apa? Yang spoi-spoi lah, yang sejuk. Tuhan katakan, Adam, di manakah engkau? Adam dan Hawa sudah jatuh dalam dosa. Dia ngumpet. Dengar suara Tuhan ngumpet. Tuhan hanya ingin jawaban yang jujur kalau Adam dan Hawa. Dia sembunyi di pohon, tutup ketelanjangannya. Dalam kejadian manusia begitu. Sudah jatuh dalam dosa. Harusnya Adam ngaku, Tuhan tidak akan hukum dia. Tidak. Paling hanya keluarkan di Taman Eden. Begitulah Tuhan ingin pengakuan kita. Saya beberapa waktu lalu saya bilang kita tidak sempurna 100% luput dari dosa, tidak. Kita ada kekurangan, jangankan saudara, saya pun ada kekurangan. Saya jujur. Tapi setiap saat, setiap waktu saya minta ampun supaya dosa itu putus. Sebab itu berapa tahun lalu saya katakan sama saudara, karena saya ada kelas jam 12, jam 12 saya mesti bangun, paling lama jam 1 sampai hari ini loh, karena saya sudah lihat, saya kirim ayat, saya kirim apa tiap hari itu jam 1, ada kelas setengah 1, paling lama jam 2 atau jam 3. Saya ingin bergaul dengan Tuhan seperti Henok. Henok bergaul dengan Tuhan selama 365 tahun. Tidak sedikit. Mungkin sekarang orang tanya, apa bisa kita sampai umur 365 tahun? Jangankan Henok. Musa, Adam, Metusala ratusan tahun, hampir 1000 tahun, 900 tahun. Ada yang bikin pendek itu umur kita karena dosa. Saya aja puji Tuhan umur mau 76 tahun nanti sebentar, tidak ada penyakit. Tiap hari di sini. Karena doa dengan penuh kepercayaan akan menerima.
Sekali lagi, jangan jadi peminta-peminta, homeless. Orang Kristen jangan jadi peminta-peminta, homeless. Memang Tuhan dengar, minta, kasih itu ayatnya tadi. Dekat dengan Tuhan. Dalam bahasa Inggris, stick up, lengket dengan Tuhan. Seperti Henok. 300 tahun Henok lengket dekat bergaul dengan Tuhan. Ya. Puji Tuhan. Jadi ini sudah saya sampaikan sama jemaat. Jadi saudara tidak akan sulit, tidak akan susah hidup di dunia. Walaupun apa saja ya saudara yang akan menimpa dunia ini, Tuhan tetap melindungi. Mazmur 91, satu pasal itu. Mazmur 93, kita menyebang sungai pun akan tidak dihanyutkan. Melintasi api pun tidak akan dihanguskan. Itu ada ayatnya. Karena berkat Tuhan, pangkal keselamatan. Bagi siapa? Yang saya kirim kemarin pagi ayatnya. Bagi mereka yang dicintai oleh Tuhan. Pak Koles baca, ikuti. Mereka yang dicintai oleh Tuhan. Tuhan. Yes, amin. Nah sekarang tanya, saudara, apa saya dicintai oleh Tuhan? Saudara yang jawab, jangan saya. Saya ingin dicintai oleh Tuhan. Waktu saya bergaul dengan Tuhan. Stick up. Kalau soal pekerjaan, wah. Soal usaha, Alkitab katakan saja, saya tidak usah baca ayatnya, yang kita tidak minta, belum minta, belum ngomong, Tuhan sudah dengar. Itu ada ayatnya. Baru aja mau niat, Tuhan sudah dengar, apalagi kita minta. Itu ada ayatnya. Tuhan jawab. Itu ada ayatnya. Belum jadi homeless saja Tuhan sudah jawab. Apalagi yang tadi tuh firman, doa dengan penuh kepercayaan akan menerimanya. Faith, iman. Percaya itu iman. Sebab itu mari, siapa yang kasih tugas saya lupa ini. Dalam Ibrani 11, tolong baca ayat 1, mari tolong. Siapa yang tadi? Ibrani 11 ayat 1. Ya. Saksi-saksi iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya, iman adalah dasar segala sesuatu yang kita harapkan. Harapkan ini adalah fokus. Kalau sudah berdoa jangan harapkan, oh nanti kalau saya diberkati, usaha saya diberkati, pekerjaan saya diberkati, usahanya ke Tuhan tolong. Haraplah kepada yang sumbernya. Itu manusia sering salah. Harap yang beri sumber, beri berkat itu siapa? Saya tidak pernah berdoa harap pada seorang, tidak. Sumbernya dulu. Yang saya sudah bilang tadi firmannya, takut akan Tuhan sumber. Coba terusin. Takut akan Tuhan sumber. Iyalah. Takut akan Tuhan lah. Dia sumber, bukan manusia, bukan barang.
Bukan order, bukan apa saja. Sumbernya dulu kita mesti takut. Kalau sudah sampai situ, gampang Tuhan kasih. Jangankan minggu depan, bulan depan, hari ini pun Tuhan bisa kasih. Saya sudah alami kok. Sumbernya dulu sudah takut, fokus, iman, dasar sesuatu yang saya harap. Siapa yang harap? Jangan bos. Kemarin ada dari orang GKI, kasihan dia, kasihan. Oh Beni, tolong, saya dalam keadaan begini, saya diintimidasi, saya didiskriminasi. Ibu rumah tangga lagi, ada 2 orang kan. Ya, saya jawab, terima kasih. Sebab itu saya kalau siapa yang bertanya, siapa yang apapun, baik di jemaat, luar jemaat, siapa saja saya kenal pun, saya jawab. Kenapa? Kalau kita minta sama Tuhan, Tuhan pasti kasih. Sebab itu kalau saudara ada orang tanya, siapapun dia, asal sudah kenal tentunya. Kita kan kenal Yesus, Yesus pasti kenal saudara. Tuhan tahu isi hati saudara, Tuhan tahu isi hati saya. Tadi ayatnya, belum saya minta aja Tuhan sudah dengar. Apalagi saya mau bicara, sebelum bicara aja Tuhan sudah langsung jawab. Itu ada ayatnya. Ya minta, Tuhan tolong. Ya. Ini saya khotbah begini ada kesaksian. Ada yang mereka alami dan ada saya alami. Iman dasar salah satu yang kita harap. Amen. Lanjut. Jadi bukan berhenti situ. Bukti skala 1 yang iya, yang belum kita lihat, belum kita terima. Sama dengan Noh. Waktu Tuhan perintahkan amanah kepada Noh dalam Kejadian 6, buatlah bahtera di bukit. Berapa minggu ini kan firman Tuhan ada kaitan. Kalau boleh, firman Tuhan yang saya sampaikan ini jadi satu seri, satu ini terus. Noh diperintahkan dalam Kejadian 6, buat bahtera. Karena manusia pada zaman Noh sudah jahatnya bukan main. Sampai Tuhan ingin menghapus manusia yang jahat. Tapi Tuhan satu saat dia bukan seperti manusia. Dia punya belas kasihan, kemurahan Tuhan. Dia ada anugerah Bapa, ada kasih sayang Bapa ada sama dia. Yesus Kristus. Saya selalu berdoa di sini, Tuhan, kami adalah belas kasihan Tuhan. Saya, istri, anak saya, cucu saya, kakak adik-adik saya, jemaat GPD apa itu? Ada ayatnya. Ulangan 7:6. Kamulah umat yang kudus, umat pilihan Tuhan. 2. Umat. Terus lupa lagi saudara. Umat kesayangan. Jadi kalau saudara mulai satu ayat mesti masuk lagi. Kalau Anda tidak masuk di hati, kalau hati tidak mungkin lupa. Di sini aja. Di sini. Oh ya, Pak Gembala ajarkan begini mulai sekarang saya. Kalau setiap berdoa ada satu ayat di sini. Itu tadi Yohanes 15 ayat 7. Kalau kamu tetap dalam aku dan firman-Ku ada pada kamu, minta apa saja. Walaupun jadi homeless nggak apa-apalah. Dan dasar salah satu yang kita harap sama Yesus tentu ya, jangan salah. Bukti salah satu yang kita belum nanti akan menjadi
titik-titik, bisa siapa yang teruskan, nanti akan menjadi kenyataan atau reali. Supaya saudara akan lihat, kalau sudah lakukan firman Allah ini, nanti sudah alami sendiri. Oh betul, Bapak Gembala bilang. Oh betul, Benny bilang ini. Karena saya khotbah, saya alami, saya mesti alami dulu. Ini berapa hari ini saya sakit, batuk, pilek segala macam. Ya, saya 4 penyakit harus mati aja. Iman, dasar sesuatu yang kita harapkan. Saya ulang ini terus kepada Yesus. Bukti segala sesuatu yang belum lihat. Kembali lagi, berkat Tuhan, pangkal segala keselamatan yang diberikan Tuhan kepada yang, waduh, barusan ngomong sudah, kepada yang dicintainya. Nah sekarang saya tanya, sudah dicintai Tuhan? Haleluya. Sekali lagi saya tanya, saudara dicintai Tuhan? Amin. Pada waktu, ayatnya terus, pada waktu, pada waktu, nah saya ulangi ya, kalimat ini. Berkat Tuhan, pangkal segala keselamatan bagi dia yang dicintai Tuhan pada waktu tidur. Jadi jangan usah saudara berdoa lagi, tidak usah. Waktu saudara tidur aja Tuhan kasih itu berkat. Jangan saudara siang, saudara sampai pagi pendeta saya apa, doakan saya. Waktu tidur aja Tuhan kasih berkat kok. Saya sudah alami. Makanya saya mohon ini, khotbah saya direkam karena ini penting sekali. Saya yakin tidak ada orang yang khotbah itu. Karena belum tentu dialami. Waktu tidur aja Tuhan kasih berkat kok, berkat Tuhan. Saya sudah berapa kali saksi di sini. Nah, saya akan naik kapal laut, berangkat jam 7. Tengah malam, tabrak karang. Saya ulang-ulangi karena saya alami. Sebelum berangkat, saya didoakan, minta doa oleh kaptennya. Tabrak karang, tengah malam. Mau mundur susah. Didoakan lagi. Keluar kapal itu dari karang. Jalan lagi. Sampai di tujuan, saya mau sebut pulau apa itu. Jam 12 siang, berangkat jam 7 malam. 12 jam lebih, hampir 20 jam. Sampai di pelabuhan, lihat lubangnya begini, tidak tenggelam. Itu kenyataan, itu bukti iman, dasar segala sesuatu yang kita harapkan. Tuhan, Yesus, bukti segala sesuatu yang belum lihat. Sama dengan Noh, belum lihat kenyataan. Kenapa? Tuhan suruh saya bangun bahtera. Walaupun orang zaman Noh tidak selamat dikebumikan dan air bah, tapi Noh dengan istri, 3 anak, 3 mantunya, 8 orang. Bicara angka 8, angka sempurna, selamat. Itu tujuan. Makanya orang bilang, aku belum lihat apa yang akan terjadi. Haleluya, haleluya. Saya naik mobil penginjilan berapa kali ke Sumatera, ke Medan, ke Palembang, ke Padang, ke Bengkulu, ke Riau dan sebagainya. Berapa kali hampir masuk jurang. Mobil yang dia punya ban yang lebar itu
apa namanya, saya lupa lagi. Pak apa itu? Radial ya. Ya begini lebarnya gitu. Ada mobil saya kijang jantan dulu. Lebarnya setengah sudah di jurang. Ban depan kan. Dengan satu batuan. Sudah di jurang loh. Di Bakauni. Turun sudah jurang. Tuhan tolong. Tinggal 1 detik aja. Tuhan itu baik. Di pesawat, waktu saya ke Amerika, 4 kali saya ke Amerika penginjilan. Tuhan tolong. Ya, jadi itu doa dengan penuh kepercayaan. Tolong sambung. Saya ulangi ini terus. Doa penuh kepercayaan. Kamu akan menerimanya. Haleluya. Haleluya. Ada haleluya? Amin. Haleluya. Pak Kodeles Loga, amin. Ya, bagus. Sekali lagi saya tanya, ada haleluya? Haleluya. Amin. Nah, kemudian surat pikir ya itu kan Bapak Gembala. Saya kan bukan gembala, saya bukan pendeta. Memang beda sih. Saya dengan saudara beda. Enggak kan? Tuhan ciptakan serupa gambar Allah kok. Ya. Tuhan ciptakan serupa gambar Allah. Mari Pak Kodeles baca itu, Pak. Mari. Kejadian pasal 1 ayat 26. Kejadian 1 Ayat 26. demikian firman Tuhan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, Ya. supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ya. Tuhan ciptakan manusia serupa gambar. Terusin. Jadi kita serupa gambar Allah. Kalau Allah suka mengasihi mencintai, tentu kita mengasihi mencintai. Kalau Allah gak adil, kita mesti adil. Kalau Allah benar, kita mesti benar. Kalau Allah suci, kita mesti suci. Kalau Allah mulia, kita mesti mulia, kita dimuliakan. Saya kasih berapa waktu lalu kan, masih ingat ayatnya? Lupa lagi. Masih ingat? Habis kalau pulang dari sini sudah image saudara sudah di jalan macet. Pulang dari sini sudah pikiran sudah, oh ya buat besok saya begini. Harus firman dong di dalam hatimu. Apa yang dihotbah kalau boleh taruh, walaupun tidak 5-6 ayat, 1 ayat saja taruh. Tuhan mengasihi mencintai kamu. Tuhan berkat Tuhan datang pada waktu Anda tidur. Anda belum besok berdoa, belum minta, Tuhan sudah kasih. Tuhan jadikan kita serupa gambar Allah. Ya? Jadi kita mesti punya apa saudara? Ini perhatikan, saya akan satu-satu tanya. Kita mesti punya apa? Kita mesti punya. Saya sudah ingat tadi nih. Saya jarang catat. Itulah. Tadi Tuhan. Kita punya. Aduh Tuhan. Saya tadi lupa kan sudah berdoa jadi saya lupa. Oke, nanti terusan aja.
Jadi kita punya karakteristik, bukan ini yang saya punya maksud. Kita punya karakteristik Tuhan. Loh, walaupun kita bukan Tuhan memang, tapi kita kan anak Tuhan. Dan sebut anak-anaknya. Pak Cornelius punya Janet Rebecca, Maria punya Janet Rebecca. Pasti sedikit dari sekian banyak karakteristik dari Pak Cornelius dan Ibu Maria turun ke anak. Kita harus punya karakteristik itu. Pak Sugi sama Ibu Sinta punya 2 anak. Theo sama Jojo. Minimal tidak semua, walaupun Theo dan Jojo punya karakteristik Pak Sugi. Sebab itu dalam Paulus katakan dalam Filipi 4 ayat 8, nggak usah baca karena buru waktu saya. Paulus katakan, saudara-saudaraku, walaupun sudah tayangkan di LCD, saya tidak lihat di sini. Saudara-saudaraku, kata Paulus, semua yang benar 1, semua yang suci 2, semua yang adil 3. Ini ada pada cara Tuhan. Maka Paulus ada ini semua. Sekali lagi, semua yang benar, 1 yang benar nomor 1. Semua yang suci. Semua yang adil, berapa itu? 3. Semua yang manis, 4. Semua yang mulia, 5. Semua yang sedap didengar, 6. Dan patut dipuji. Dan kebajikan, betul nggak itu? Semua yang benar 1. Semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan tadi, patut dipuji, dipikirkan 8. Itu Paulus sampaikan. Itu ada pada Tuhan. Nah, saya bilang tadi contoh kalau Pak Sugi dan Sinta, Ibu Malia dan Pak Cornelius, pasti anak-anak, walaupun tidak semua lah. Dari 8 ini, pasti ada. Karisma yang benar ini, nomor 1. Hidup benar lah. Supaya berkat itu Tuhan kasih sama saudara. Kalau tadi, siapa yang berdoa? Ibu Sinta ya berdoa tadi ya. Matius 7 ayat 7-11 ya. Sekalipun seorang bapak yang jahat pun, jahat di situ tidak disebutkan, saya menguraikan itu. Nanti tidak etis. Jahat itu banyak. Tapi kalau anaknya minta roti tidak akan diberikan. Minta ikan tidak akan diberikan. Apalagi Bapa di surga. Haleluya. Saudara mesti camkan firman Tuhan ini supaya saudara akan nikmati alami pemulihan dalam hidupmu. Saya mulai sekarang saudara mulai belajar firman juga. Saudara kita, saya kata Tuhan Gembala tidak belajar, mesti aplikasi firman itu. Terima yang buah roh, karunia roh, buah roh. Galatia 5 ayat 22-23. 1. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kemurahan, kebaikan 5. Kelembutan 6. Ketaatan. 1 lagi. Kesabaran. Terakhir 9. Penguasaan diri, rem, jangan sampai masuk jurang mobilnya, sepeda motornya tabrak,
maut, dan sebagainya. Walaupun tidak semua, tapi mulai ada. Saya mulailah sabar itu. Siapa? Ya. Kalau tadinya tidak sabar, selalu arogan, egois, dan segalanya, sabarlah. Kalau suka nafsu dan apapun, lembutlah. Saya belajar. Bukan saja sampaikan saudara, saya belajar. Dan saya mulai lihat, oh iya ada sedikit, walaupun 9 gorok itu tidak sebuah. Ya, mulailah. Jadi ini yang saya ingin sampaikan sama saudara, bahwa doa dengan penuh kepercayaan kita akan menerima. Puji Tuhan, haleluya. Oke. Kita akan baca berikut, siapa yang saya tugasin. Mari tolong. Dua Raja-Raja pasal 20. Ini satu raja. Dia berdoa karena dia selalu dekat dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Dalam ancaman, bukan dia saja, kerajaan punnya diancam. Ya. Coba saudara baca yang Matius tadi, Ibrani 11. Saya tidak maksud ini, tapi saya ingat ayat ini. Ibrani 11 ayat 33. Mari. Karena iman, doa dengan penuh kepercayaan akan menerima, kita bisa melewati segala tantangan hidup. Ayat 33. Tolong. Saya mohon, kali ini, tolong Pak Cornelius, sekali lagi, tolong baca. Ibrani 11 ayat 33. Demikian firman Tuhan, yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa. Ya, saya ingin aja itu ayat 1, nanti kan ada waktu karena sudah waktunya hampir sampai selesai. Yang ayat 33 bagian A saja Pak, nggak usah teruskan. Dengan iman dapat menaklukkan apa? Kerajaan-kerajaan. Ya, stop situ. Nah, sekarang kita lihat dalam 2 Raja-Raja 20. Ini ayat terakhir aja. Mari. Ayat 1. Tolong baca ya. Kita sama-sama bisa ditayangkan di LCD ini. Baca sama-sama ayat ini. 2 Raja-Raja 20. Sebelum itu tuh, saudara, waktu saya hampir liwat ini, karena ini nanti saya salah nanti. Tuhan sudah kasih, nanti saya tidak kasih sama jemaat salah. Waktu Pak Pendeta Bantu Cornelius Askim baca Kejadian 1 ayat 26. Kita manusia diciptakan, dijadikan serupa gambar Allah, sehingga kita menaklukkan apa tadi ayat 26, binatang di laut, di air, ya. Coba tolong baca lagi ini supaya jangan salah. Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Terus Supaya mereka berkuasa atas supaya mereka berkuasa ke terus ikan-ikan di laut, ikan laut, burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang. Terima kasih Pak. Tuhan berkati kita semua. Amin. Haleluya.
hatimu pada firman dan janji Tuhan. Sehingga Tuhan menyinari hidupmu dengan wajah Tuhan, menyertai dan memberkati kita semua, keluarga besar jemaat JPD Epatha Musri, baik ada di gereja maupun yang tidak ada di gereja. Dan pada saat ini jemaat yang di gereja ataupun di rumah sekalipun, angkat kedua tanganmu dan marilah terima berkat damai sejahtera dari Allah Bapa surga, kasih karunia kemurahan dari Yesus Kristus Tuhan kami, dan persekutuan pimpinan Roh Kudus itu tinggal dan menyertai kita semuanya mulai hari ini sampai Maranatha Yesus datang kali kedua, mengangkat gereja jadi gereja yang terpilih menuju Yesus sempurna, mempelai Yesus pengantin sampai bertemu Yesus yang kasa selanjutnya di langit dan bumi baru, surga yang mulia. Lindungi jaga kami semua, tutup bungkus dengan darah Yesus. Baik yang ada di gereja, yang ada di rumah, jauhkan segala berbagai mara bahaya, malapetaka, penyakit, sakit penyakit, kerugian, kegagalan, percobaan apapun itu, singkirkan dari kami semua. Penyakit apapun, dalam nama Tuhan Yesus, hancurkan dengan garis berkasa. Dan semua kami diberkati Tuhan. Yang di gereja, perkendaraan, pribadi, kendaraan umum, baik kendaraan 2 dan 4, menyertai dalam perjalanan, dan Tuhan tibakan dengan selamat sejahtera di rumah masing-masing, sehingga nama Yesus Kristus selalu dipuji, dimuliakan, besarkan. Ampuni segala dosa kami. Sekali lagi, Tuhan berkati kami, berkati Ibu akan Epa dan Hadi, yang kami nikmati persembahan yang diberi buat kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami tamatkan ibadah ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Semua katakan. Amin.